Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim Farudin, NPM 20202001400074. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Nasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam bukan musuh Pancasila. Dalam sejarah politik Indonesia, antara Pancasila dan agama, terkhususnya Islam, sering dikontradiksikan. Padahal, inti gagasan Pancasila sesungguhnya diperas dari ajaran-ajaran Islam. Itu karena mayoritas penduduk Indonesia menjelang kemerdekaan adalah pemeluk Islam. Dan yang menjadi wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga politik juga adalah Muslim. Hanya saja mereka memiliki gagasan tentang konstruksi Indonesia merdeka. Yang menginginkan Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam disebut sebagai kubus Islam atau Islamis. Sedangkan yang menginginkan Islam dikonstruksi sebagai negara nasional disebut nasionalis. Pahamnya disebut nasionalisme. Namun, konsepsi nasionalisme di Indonesia dikonstruksi sebagai nasionalisme religius, berbeda dengan nasionalisme di barat Eropa yang sekuler, bahkan menang didesain sebagai antitesis terhadap regionalisme Katolik. Dan walaupun Pancasila awalnya muncul dari kalangan nasionalis, tetapi kalangan ini juga didominasi oleh tokoh-tokoh yang pemahaman keislaman mereka tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi dengan proses pembahasannya di BPUPKI yang kemudian menghasilkan 5 sila sebagaimana saat ini. Kecuali sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya, yang lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jika membandingkan Pancasila yang diusulkan Bung Karno, yang secara berurutan adalah 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa dengan Pancasila sebagaimana adanya sekarang, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan pemahaman Islam yang baik, akan terasa sekali bahwa sumber Pancasila sesungguhnya adalah Islam. Bahkan jumlah sila yang ada di dalamnya pun diinspirasi oleh Islam, walaupun ada nuansa sinkretiknya dengan yang lain. Namun sebagai pemimpin yang harus merangkul semua, maka alasan Bung Karno di bawah ini wajar. Di depan sidang Bung Karno mengatakan rukun Islam ada 5, jari kita ada 5 setangan, kita mempunyai panca indera, jumlah pahlawan kita Mahabharata, Pandawa juga 5. Sekarang asas-asas dasar mana kita akan mendirikan negara? 5 pula di dalam keseluruhan sila, mulai sila pertama sampai sila terakhir terdapat substansi ajaran Islam yang secara tekstual maupun kontekstual dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu mengatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama. Bukan hanya ahistoris, tidak memahami teks dan konteks ajaran Islam, dan juga sangat merendahkan Pancasila yang selama ini telah digunakan sebagai landasan filosofis kehidupan bernegara. Bahkan sering dikatakan sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan penanda bahwa tauhid menjadi prinsipnya. Bahkan, frasa yang Maha Esa tidak perlu dijelaskan konsepsinya lagi, karena ajaran Islam dalam konteks ini jelas sekali. Agak berbeda dengan agama yang lain yang perlu menjelaskan tentang kesesuaiannya dengan konsepsi ketuhanan dalam ajarannya. Namun
Kemudian dikemukakan bahwa semua berada dalam kesatuan, sehingga konsepsi keesaan dalam sila pertama itu tetap sesuai. Dan yang paling dasar, ketuhanan adalah pandangan paling pokok dalam setiap agama yang diakui Indonesia, terutama saat itu sebelum ada agama Konghucu. Secara tekstual, pernyataan bahwa keesaan merupakan konsepsi yang sangat fundamental dalam Islam bisa ditemukan di dalam sangat banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran yang menekankan ini, sehingga disebut dengan Al-Ikhlas, artinya pemurnian. Maksudnya adalah Allah harus dibersihkan semurni-murninya dari anasir-anasir yang membersamainya, baik yang melahirkannya, dilahirkan olehnya, maupun yang selevel dengannya, karena semua itu tidak berlaku baginya. Dalam hal ini Al-Quran menyatakan dengan sangat tegas dan juga lugas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula memperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas 1-4. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menekankan tentang pentingnya konsepsi keesaan Allah, dan sekaligus juga bersikap kepada sesama manusia dan bahkan juga lingkungannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kualitas ketakwaan kepada Allah akan mengantarkan kamu kepada ketinggian adab. Sebab takwa di ketuhanan atau di dalam Islam tidak hanya berisi ketuhanan, tetapi juga kemanusiaan. Ada aspek iman, juga ada aspek amal soleh untuk sesama. Kemanusiaan yang adil tersebut benar-benar harus didasarkan kepada ketuhanan, sehingga ia sangat berbeda dengan paham humanisme. Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan padanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Surat Al-A'raf 29. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam, karena Al-Quran bahkan menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Perbedaan sara tidak boleh menjadi halangan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang bisa menjalankan kerjasama dan juga sinergi. Allah tidak melarang kamu memperbuat ataupun berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanan ayat 8. Perintah untuk membuat baik kepada yang berbeda keyakinan ditegaskan juga dalam konteks kepada kedua orang tua. Tentang sila keempat, bisa dikatakan juga sangat syarat dengan konsepsi Islam. Konsepsi kerakyatan jelas sekali diambil dari sebuah hadis Nabi SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang rakyatnya. Hadis rawi Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas, kata rawiyah digunakan, kata itulah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Konsepsinya adalah entitas manusia yang harus mendapatkan bimbingan oleh para pemimpin yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan. Entitas tersebut bagaikan
pembalaan yang jika dibiarkan tanpa kepemimpinan yang bijak, penuh hikmah, maka akan mengalami kesesatan. Agar kepemimpinan itu benar-benar terjamin bernilai hikmah, maka akan mengalami kesesatan. Agar kepemimpinan itu benar-benar menjalani yang hikmah, maka para pemimpin harus melakukan permusyawaratan. Tidak boleh semena-mena. Musyawarah merupakan bahasa Arab yang berarti memeras madu dari sarang lebah, lalu memurnikannya. Dengan demikian, madu murni itu bisa digunakan sebagai obat segala penyakit. Gagasan-gagasan yang murni dari para pemimpin yang bertanggung jawab adalah solusi dari segala macam masalah yang dialami oleh negara. Mekanisme ini bahkan diyakini oleh Nabi Muhammad akan menghindarkan dari kejahatan. Karena itulah Al-Quran secara tegas memerintahkan untuk melakukannya. Konsepsi perwakilan yang katanya secara literal berasal dari wakil berarti kepemimpinan. Para pemimpin yang bijak harus selalu bertukar pikiran di dalamnya untuk mendapatkan solusi terbaik bagi negara dan rakyatnya. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan bisa diupayakan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif baik dalam kehidupan bermasyarakat, ekonomi, hukum, dan lain-lain terjadi. Semua harus diperlakukan sama-sama baiknya, sehingga seluruh rakyat bisa hidup bersama dengan sangat harmonis, tanpa saling curiga. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Ayat-ayat dan hadis di atas jelas sekali menunjukkan bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Bahkan Islamlah sesungguhnya induk yang melahirkannya. Jika ada umat Islam yang tidak memahami perspektif tersebut, sesungguhnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertama, kegagalan negara dalam mendidik dan menanamkan ideologi negara, atau kedua, penolakan ideologi Pancasila disebabkan oleh seringnya dijadikan topeng untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dari saya mungkin penjelasan sampai di situ. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kalimat, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.